Di video kali ini kita akan membahas yaitu hutang piutang atau dengan istilah lain disebut dengan al-qard. Apa itu hutang piutang? Hutang piutang atau qard mempunyai istilah lain yang disebut dengan dain. Istilah dain ini juga sangat terkait dengan istilah qard yang menurut bahasa artinya memutus. Sedangkan menurut terminologi fikih bahwa akad hutang piutang adalah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian bahwa dia akan mengembalikan sesuatu yang diterimanya dalam jumlah yang sama dan dalam jangka waktu yang disepakati. Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 245 disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah. Wallahu yaqbidu wa yabsut wa ilaihi turja'un. Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, yaitu menafkahkan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Allah menyempitkan dan melapangkan rezeki, dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Dari ayat ini menganjurkan bahwa kepada orang yang berhutang atau mukrid untuk memberikan bantuan kepada orang lain dengan cara memberi hutang, dan pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sisi orang yang berhutang atau muqtarid diperbolehkan berhutang untuk hal-hal yang bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dan mengembalikan pinjaman dengan jumlah yang sama. Sedangkan dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan, ma min muslimin yudridu musliman qardon marrotaini illa kana kasodaqotiha marrotan. Tidak ada seorang muslim yang memberi hutang kepada seorang muslim dua kali kecuali seolah-olah dia telah bersedekah kepadanya satu kali. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dari hadis ini dijelaskan bahwa orang yang berhutang atau mukrid akan diberi pahala yang berlipat ganda, di mana dalam dua kali menghutangi seperti pahala sedekah satu kali. Lalu bagaimana hukum hutang piutang? Hukum asal dari hutang piutang adalah mubah atau boleh. Namun, hukum tersebut bisa berubah sesuai situasi dan kondisi. Seperti apa? Misalkan yang pertama, hukum orang yang berhutang adalah mubah atau boleh, sedangkan orang yang memberikan hutang hukumnya sunnah, sebab ia termasuk orang yang menolong sesamanya. Adapun yang kedua adalah hukum orang yang berhutang menjadi wajib, dan hukum orang yang menghutangi juga wajib jika peminjam itu benar-benar dalam keadaan terdesak. Misalnya, hutang beras bagi orang yang kelaparan, hutang orang yang biaya pengobatan, dan sebagainya. Hal ini sesuai yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tadi. Kemudian yang ketiga adalah hukum memberi hutang jika menjadi haram. Seperti apa? Jika terkait dengan hal-hal yang melanggar aturan syariat, misalnya memberi hutang untuk membeli minuman keras, berjudi, dan sebagainya, hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa
dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah sangat berat siksanya. Quran surat Al-Maidah ayat 2. Dalam hutang piutang dilarang memberikan syarat dalam mengembalikan hutang. Misalnya, Fatimah menghutangi Mahfud yaitu sebesar 100.000 rupiah dalam waktu 3 bulan dan meminta Mahfud untuk mengembalikan hutangnya sebesar 110.000 rupiah. Nah, tambahan ini termasuk riba dan hukumnya haram. Tetapi jika tambahan ini tidak disyaratkan waktu akad dan dilakukan secara sukarela oleh peminjam sebagai bentuk terima kasih, maka hal ini tidak termasuk riba, bahkan dianjurkan. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW. An Abi Hurairah qala jaa rajulun yataqadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'iran faqala a'tuhu nan fawqa sinnihi wa qala khairukum ahsanukum qadaan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, seseorang telah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menagih hutang seekor unta. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berikanlah seekor unta yang lebih bagus dari untanya. Lalu Nabi Muhammad SAW bersabda, sebaik-baik kalian adalah yang terbaik dalam melunasi hutangnya. Hadis riwayat Muslim. Kemudian di sini juga ada rukun dan syarat hutang piutang. Apa saja rukun hutang piutang? Yaitu ada 3. Yang pertama adalah 2 orang yang berakad atau pemberi hutang dan orang yang berhutang. Syarat pemberi hutang antara lain adalah ahli tabarru atau orang yang berbuat kebaikan, yakni merdeka, baligh, berakal, sehat dan rasyid atau pandai serta dapat membedakan yang baik dan yang buruk. Kedua, syarat yang berhutang adalah orang yang berhutang termasuk kategori orang yang mempunyai ahliyah al-muamalah, yaitu kelayakan melakukan transaksi, yakni merdeka, baligh dan berakal sehat. Kemudian yang kedua adalah harta yang dihutangkan. Ini juga merupakan rukun hutang piutang. Yang pertama adalah harta yang dihutangkan berupa harta yang ada padanya, seperti uang, barang-barang yang ditakar, ditimbang atau dihitung. Yang kedua adalah harta yang dihutangkan diketahui kadar dan sifatnya. Kemudian rukun hutang piutang yang ketiga adalah sigot, ijab kabul. Ucapan antara dua pihak yang memberi hutang dan orang yang berhutang. Ucapan ijab misalnya menghutangimu memberi hutang, dan ucapan kabul misalnya adalah saya menerima atau saya ridho dan sebagainya. Kemudian apa saja ketentuan hutang piutang ini? Pada dasarnya hutang piutang merupakan akad yang bersifat ta'awun, tolong menolong. Walaupun demikian, sifat ta'awun itu bisa berujung permusuhan ataupun perselisihan jika salah satu atau kedua belah pihak yang berakad tidak mengetahui tentang ketentuan akad yang mereka lakukan. Nah, untuk menghindari perselisihan yang tidak diinginkan, maka kedua belah pihak perlu memperhatikan apa saja, yaitu yang pertama adalah hutang piutang. Sangat dianjurkan untuk ditulis dan dipersaksikan walaupun tidak wajib. Yang kedua adalah pemberi hutang tidak boleh mengambil keuntungan atau manfaat dari orang yang berhutang. Yang ketiga, melunasi hutang dengan cara yang baik dan tidak menyakitkan. Yang keempat, berhutang dengan niat baik dan akan melunasinya.
Kemudian yang kelima, tidak berhutang kecuali dalam keadaan darurat atau mendesak. Maksudnya, kondisi yang tidak mungkin lagi baginya mencari jalan selain berhutang, sementara keadaan sangat mendesak. Kemudian yang keenam, jika terjadi keterlambatan ketika kesulitan keuangan, hendaklah orang yang berhutang memberitahukan kepada orang yang memberikan hutang, karena ini termasuk bagian dari menunaikan hak orang yang memberikan hutang. Selanjutnya yaitu segera melunasi hutang. Orang yang berhutang hendaknya berusaha melunasi hutangnya secara sesegera mungkin apabila ia telah memiliki kemampuan untuk mengembalikan hutangnya tersebut. Sebab orang yang menunda-nunda pelunasan hutangnya padahal ia telah mampu, maka ia tergolong orang yang berbuat zalim. Kemudian yang terakhir adalah memberikan tenggang waktu kepada orang yang sedang kesulitan dalam melunasi hutangnya, yaitu setelah jatuh tempo. Dalam hutang piutang ini ada tambahan ya. Ada dua macam penambahan pada kod atau hutang piutang. Yang pertama adalah penambahan yang disyaratkan. Nah, ini dilarang berdasarkan ijma, yaitu kesepakatan para ulama. Begitu juga manfaat yang disyaratkan seperti aku memberi hutang kepadamu dengan syarat kamu memberi hak kepadaku untuk memakai sepatumu untuk menggunakan motormu. Nah, atau manfaat lainnya karena yang demikian termasuk rekayasa dan menjadi riba. Kemudian yang kedua adalah penambahan yang disyariatkan. Penambahan yang tidak disyariatkan yaitu ketika seseorang melunasi hutang kemudian memberi tambahan melebihi hutangnya sebagai wujud balas budi ataupun terima kasih kepada karena sudah ditolong sehingga terbebas dari kesulitan, maka yang ini hukumnya boleh. Selanjutnya adalah adab hutang piutang. Yang pertama adalah seseorang yang memberikan hutang tidak mengambil keuntungan dari apa yang dihutangkan. Yang kedua, menulis perjanjian secara tertulis disertai dengan saksi yang bisa dipercaya. Ketiga, seseorang yang berhutang harus berniat dengan sungguh-sungguh untuk melunasi hutangnya dengan harta yang halal. Yang keempat, berhutang pada orang yang berpenghasilan halal. Yang kelima, berhutang dalam keadaan darurat atau terdesak saja. Kemudian, tidak boleh melakukan hutang piutang disertakan dengan jual beli. Jika ada keterlambatan dalam pengembalian atau pelunasan hutang, maka segera memberitahukan kepada pihak yang berhutang dengan baik. Selanjutnya, pihak yang berhutang hendaknya memberikan toleransi waktu untuk menangguhkan hutang jika pihak yang berhutang mengalami kesulitan dalam pelunasan. Dan yang kesembilan adalah menggunakan uang hasil berhutang dengan benar. Dan yang ke-10 adalah berterima kasih kepada orang yang berhutang atas bantuannya. Nah, itulah tadi penjelasan tentang hutang piutang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.